Pernahkah Anda mendengar tentang sapi yang hidup di ketinggian lebih dari 4.000 meter, yang dapat menahan suhu dingin di bawah minus 40 derajat Celcius, dan bernafas dengan mudah di udara tipis Himalaya? Itu adalah yak, mampu bertahan hidup di lingkungan alam yang keras, hewan yang telah dikaitkan dengan kehidupan nomaden Tibet selama ribuan tahun. Yak tidak hanya istimewa karena kemampuan beradaptasinya yang luar biasa, tetapi juga merupakan sumber kehidupan yang komprehensif, dari susu, daging, hingga bulu, kulit, dan bahkan kotoran untuk dibakar. Namun apa yang membuat hewan ini menjadi legenda di tanah tempat ia tinggal? Mari kita cari tahu. Terletak di antara pegunungan mega Tibet dan Himalaya, yak berdiri sebagai simbol hidup alam yang liar dan keras, dengan bulunya yang tebal seperti jubah musim dingin abadi, tanduk melengkung yang kuat, dan perawakan yang besar. Yak bukan hanya makhluk aneh, tetapi juga bukti kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan alam yang keras. Selama ribuan tahun, sapi istimewa ini telah dikaitkan erat dengan kehidupan masyarakat di dataran tinggi, menyediakan makanan, bahan pakaian, dan kepercayaan budaya. Yak bukan sekedar hewan namun legenda hidup di alam luas. Matanya yang tersembunyi di balik bulu tebal, memancarkan pandangan tenang namun waspada. Dengan tubuh besar dan kekar, serta kuku yang kokoh, yak mewujudkan kekuatan daya tahan, dan keindahan misterius dari daratan bersalju. Orang-orang yang sering mengembalakannya secara alami dengan cara nomaden, membiarkan yak mencari makan rumput, lumut, dan tanaman liar. Mereka sangat kuat, tahan dingin, dan bebas penyakit. Di musim dingin petani sering menyimpan jerami untuk suplemen. Yak hidup berkelompok, membutuhkan tempat yang luas, dan sumber air bersih. Pemantauan kesehatan secara teratur membantu memastikan perkembangan kawanan yak yang stabil, dan berkelanjutan. Pejantan mulai berkompetisi menunjukkan kekuatan untuk menarik perhatian betina, dengan mengaum, menggosokkan tanduk, dan berkelahi. Yak biasanya memasuki musim kawinnya di musim panas, mulai bulan Juli hingga September saat iklim sedang. Setelah kawin, yak betina hamil selama sekitar 8 bulan, dan biasanya hanya melahirkan satu anak sapi per kelahiran. Pada musim semi tahun berikutnya ketika rumput mulai tumbuh lagi, sehingga lebih mudah untuk membesarkan anak sapi. Memerah susu yak merupakan tugas sehari-hari, biasanya pada pagi hari dan sore hari. Petani memerah susu sapi secara langsung dengan tangan, sambil memegang erat anak sapi tersebut, untuk merangsang induk yak agar memproduksi susu. Susu yak tidak sebanyak susu sapi perah biasa, tetapi sangat bergizi, berlemak, dan harum. Proses pembuatan keju dari susu yak di dataran tinggi, seringkali dilakukan sepenuhnya dengan tangan, menggunakan peralatan sederhana, yang terkait dengan kehidupan nomaden dan iklim yang keras. Setelah diperah susu dihangatkan perlahan dalam panci besar, kemudian ragi alami dari perut hewan muda, atau air asam ditambahkan untuk merangsang koagulasi. Campuran tersebut diaduk dan didiamkan selama beberapa jam hingga membentuk kurt. Setelah susu menggumpal, pekerja akan menggunakan pisau bambu atau kayu, untuk memotong dadu menjadi potongan-potongan kecil, yang memisahkan serum atau air susu. Campuran tersebut kemudian dituang ke dalam kantung kain tebal, atau keranjang bambu, dan dibiarkan mengalir selama berjam-jam, terkadang hingga sehari untuk memeras semua airnya.
Selain susu untuk keju, yak juga digunakan sebagai hewan penarik, mengangkut barang melalui jalan pegunungan yang curam dan berbahaya. Berkat badannya yang kuat, dan kakinya yang kokoh, mereka membantu orang-orang di dataran tinggi bergerak, dan hidup dengan nyaman di medan dan kondisi iklim yang keras. Salah satu kepiting termahal di dunia, kepiting merah dengan rasanya yang manis, dagingnya yang padat, dan bernilai ekonomi tinggi, kepiting merah tidak hanya menjadi makanan lezat yang digemari, tetapi juga produk yang sangat dicari secara global. Video kali ini, kita akan melihat proses pemanenan, pemrosesan, dan pengawetan yang menjaga kesegaran kepiting ini tetap utuh. Penangkapan kepiting merah Atlantik adalah aktivitas perikanan khusus yang dilakukan di perairan lepas pantai yang dalam, di mana para nelayan harus berjuang melawan ombak laut yang tinggi dan kondisi yang sulit. Untuk memanen spesies bernilai tinggi ini, metode yang digunakan adalah perangkap dasar, yang melibatkan perangkap berbentuk kotak kokoh, yang diberi umpan ikan segar atau cumi-cumi, untuk menarik kepiting. Setelah sekitar 1 hingga 2 hari, para nelayan kembali untuk mengambil perangkap. Setelah diangkut, kepiting yang ditangkap di dalamnya segera dipilih, disortir secara kasar, dan dipindahkan ke tempat penyimpanan dingin di bawah dek. Tempat mereka disimpan dalam kondisi sejuk, dan berventilasi baik agar kepiting tetap hidup, dan segar hingga kapal mencapai pantai. Setelah semua perangkap diangkat, dan kepiting dikumpulkan sepenuhnya, kapal penangkap ikan memulai perjalanannya kembali ke stasiun penerima, sementara waktu tempuhnya bisa beberapa jam, hingga lebih dari 1 hari tergantung lokasi pemancingan, dan kondisi cuaca di laut. Saat kapal tiba di pelabuhan, proses pembongkaran kepiting dimulai. Setiap peti kepiting yang disimpan di palka, diangkat menggunakan derek katrol atau secara manual untuk perahu yang lebih kecil, bekerja dengan hati-hati memindahkan kepiting dari palka ke geladak menghindari guncangan atau benturan tiba-tiba, karena kepiting sangat rentan terhadap capit patah atau kematian akibat perubahan suhu yang tiba-tiba. Kepiting ditempatkan dengan hati-hati ke dalam wadah plastik khusus, biasanya dirancang dengan lubang ventilasi, dan dinding terisolasi di dalam wadah es, atau gel pendingin digunakan untuk menjaga suhu tetap stabil antara 0 dan 4 derajat Celcius, kisaran ideal untuk mengawetkan kepiting, tanpa menyebabkannya mati akibat kejutan dingin. Kepiting merah terutama digunakan untuk dagingnya. Setelah diangkut ke pabrik, kepiting menjalani pemeriksaan kualitas, dan proses penyortiran menyeluruh. Selanjutnya kepiting segera didinginkan, dan direbus untuk mempertahankan rasa segar alaminya. Setelah dingin, daging dikeluarkan dengan hati-hati, dan cangkang serta bagian yang tidak diperlukan dibuang. Daging kepiting kemudian dibersihkan, dipersiapkan, dan dikemas dengan cermat, siap untuk didistribusikan atau diekspor. Selain diolah untuk diambil dagingnya, kepiting merah juga dibekukan utuh, untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan, sehingga lebih mudah diangkut, dan disimpan dalam jangka waktu lama. Salah satu metode persiapan yang populer adalah mengukus kepiting, yang membantu mempertahankan rasa alami dan kualitas dagingnya. Israel marah dan terkejut, setelah sebuah pesawat kargo militer China,
mendarat di Bandara Internasional Rafi Hariri Beirut, Lebanon baru-baru ini. Pihak Israel menganggap kejadian tersebut merupakan sesuatu yang tak lazim. Kekhawatiran besar pun mulai timbul atas kehadiran langsung militer China di kawasan Timur Tengah. Dilaporkan bahwa sebelum berada di Beirut, pesawat tersebut sempat singgah di Abu Dhabi terlebih dahulu, untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Mesir melalui Laut Mediterani. Pesawat China yang mendarat tersebut adalah pesawat angkut berat Y-20, telah menempuh jarak 6.000 km demi mengirimkan bantuan ke Gaza. Salah satu hal yang paling menarik adalah kenyataan bahwa pesawat ini berhasil melewati wilayah udara Israel dan Mesir tanpa sedikit pun hambatan. Meskipun sejak Maret tahun 2025 lalu, wilayah tersebut memiliki penjagaan yang super ketat, akibat adanya blokade yang diberlakukan oleh Israel terhadap Gaza, tidak hanya melalui jalur udara, diketahui juga bahwa truk-truk bantuan dari China, sejak beberapa waktu sebelumnya telah berhasil menembus ke Gaza, bahkan sejak Februari lalu, bantuan melalui darat ini terus dikirimkan tanpa ada gangguan. Pada saat itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh China, diangkut dari Yordania ke Gaza melalui perbatasan darat. Ini menunjukkan bahwa kian hari China kian aktif, menunjukkan keterlibatannya dalam menangani krisis di Gaza. Lantas bagaimana bisa China dengan mulus memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, dan apakah ini betul-betul akan menjadi ancaman bagi pihak Israel di masa mendatang? Apa yang akan terjadi jika Israel benar-benar harus berhadapan langsung dengan negara superpower seperti China? China rupanya tidak main-main dalam ikut serta mengatasi krisis di Gaza, akibat blokade yang dilakukan oleh Israel. Di tengah kondisi Gaza yang memprihatinkan, pemerintah China mulai menyalurkan bantuan ke masyarakat Palestina. Pada Februari lalu di dalam sebuah pernyataan, yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menurutnya China telah memberikan bantuan darurat kemanusiaan kepada Gaza, yang terdiri dari 60.000 paket makanan yang akan dibawa dari Yordania. Dilaporkan bahwa pengiriman tahap awal, yang mencakup sekitar 12.000 paket makanan telah terlaksana dengan baik. Guo Jiakun menambahkan bahwa China memiliki rasa tanggung jawab dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak internasional demi meredakan krisis kemanusiaan yang ada di Gaza. Ia juga menegaskan bahwa konflik yang ada di Gaza tidak boleh dikesampingkan. Bantuan kemanusiaan China kepada Palestina, sekaligus dukungannya agar Palestina menjadi negara yang dapat meraih kemerdekaan, memang telah berlangsung sejak lama. Pada 2024 lalu, tepatnya saat pembukaan KTT dengan para pemimpin negara Arab yang berlangsung di Beijing, Presiden China Xi Jinping, untuk kesekian kalinya menegaskan kembali komitmen China, untuk mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdasarkan batas tahun 1967 dengan ibu kota Yerusalem Timur, juga menjanjikan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Di dalam pernyataan lanjutan, Xi Jinping menyerukan konferensi internasional, untuk terus berupaya dalam menyelesaikan perang Israel-Hamas. Ia juga menjanjikan sekitar 10,5 triliun bantuan kemanusiaan, yang akan disalurkan ke Gaza. Kemudian Xi juga menjanjikan donasi sebesar $3 juta kepada UNRWA, sebuah badan yang memberikan bantuan kepada pengungsi perang, akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. China telah lama menyatakan keberpihakan dan dukungannya terhadap Palestina. China mengecam Israel atas serangan dan pendudukannya di wilayah Gaza. China mengetuk peluasan operasi militer Israel yang terus dilakukan di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 6 Mei tahun 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengatakan bahwa pemerintah China terus memantau konflik yang sedang terjadi di Gaza. Ia juga mengungkapkan bahwa China berharap agar gencatan senjata dapat kembali dilaksanakan, dan berharap agar konflik dapat diselesaikan dengan jalur yang tepat. Pernyataan lainnya yang juga menegaskan dukungan China terhadap Palestina datang pada tanggal 18 Maret tahun 2025, dalam pernyataan Duta Besar China untuk PBB, Fu Chong, di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menegaskan bahwa negaranya sangat prihatin dengan dimulainya kembali serangan Israel di wilayah Gaza baru-baru ini. Pada awal Mei tahun 2025, perwakilan dari China, Ma Xinmin di hadapan sidang terbuka,
bahwa Israel telah melanggar hukum internasional, melalui pemberlakuan blokade bantuan terhadap Gaza. Ia mendesak Mahkamah Internasional untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke warga Palestina. Selain itu, Masin Min juga mengungkapkan penderitaan warga Palestina, yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, dan menurutnya penolakan bantuan kini setara dengan hukuman kolektif. Tanpa menyebutkan nama Amerika Serikat, Masin Min mengkritik tindakan yang bersifat sepihak, yang mana telah merusak upaya multilateral. Ia harus menyerukan kepada masyarakat internasional, untuk menegakkan otoritas yang seharusnya dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Karena menjadi negara yang cukup vokal dalam menyuarakan hak-hak Palestina, dan ikut andil dalam pengiriman bantuan terhadap negara-negara yang terkena krisis akibat adanya konflik di kawasan Timur Tengah, China sempat mendapat isu mengenai keterlibatannya dalam mengirimkan pasokan senjata bagi kelompok bersenjata Houthi Yaman. Dugaan tersebut disampaikan oleh salah satu artikel yang tayang di media Israel. Media tersebut telah mengklaim bahwa artikel itu didasarkan pada narasumber intelijen Amerika Serikat. Menurut isi di dalam artikel, Houthi menggunakan senjata buatan China untuk melancarkan serangan mereka, lalu sebagai balasannya Houthi akan membiarkan kapal berbendera China berlayar dengan aman di Laut Merah. Dinas Intelijen Amerika Serikat dikabarkan telah melakukan penyidikan, dan mengidentifikasi serangkaian rantai pasokan yang cukup rumit, yang dibuat oleh Houthi di China. Rantai pasokan itu diduga mulai dibuat sejak Houthi mulai melakukan serangan di Laut Merah, sebagai bentuk dukungan mereka kepada warga Palestina. Menyusul dugaan yang masih belum terkonfirmasi tersebut, Kedutaan Besar China di Israel, kemudian membantah laporan media Israel, perihal dugaan China membantu pasokan senjata Houthi. Stang Guoping selaku juru bicara Kedubes, mengaku cukup kecewa dengan laporan yang ditayangkan media tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dirinya menolak keras terhadap isi artikel yang tampaknya akan menyesatkan pembaca, dan memicu perselisihan yang mungkin akan semakin meluas. Keaktifan China di kawasan Timur Tengah, juga tidak hanya terkait dengan bantuan kemanusiaan.